WhatsApp Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Bajiro. Ya, para Bapak Ibu, saudara-saudari yang dicintai Tuhan, yang selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, marilah kita menghadap Tuhan untuk mendengarkan sabdanya, untuk merenungkannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kita puji Tuhan, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad, amin. Sabda Tuhan untuk hari ini, hari Rabu tanggal 14 Desember tahun 2022, dari Injil Lukas bab 7 ayat 19 sampai dengan ayat 23. Akan saya bacakan sebagian. Ketika Yohanes mendapat kabar tentang segala peristiwa itu dari murid-muridnya, ia memanggil 2 orang dari antaranya dan menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, "Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya kepadamu, engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Pada saat itu Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dan dari roh-roh jahat. Dan ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Dan Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudara sekalian yang dicintai Tuhan, perikop ini menceritakan kisah ketika Yohanes Pembaptis itu berada di dalam penjara. Ditangkap oleh Herodes, ya, kita tahu ditangkap oleh Herodes dan dipenjarakan. Dan ketika itulah ia mendengar kisah tentang karya Yesus. Dan kemudian dari penjara itu Yohanes mengutus kedua muridnya untuk bertanya kepada Yesus, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang yang lain?" Dan Tuhan Yesus ingin memberikan peneguhan kepada Santo Yohanes dan murid-muridnya. Dan kiranya Santo Yohanes juga ingin semakin meneguhkan iman murid-muridnya. Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya kepadamu, engkaukah yang akan datang, atau haruskah kami menantikan seorang yang lain? Dan Tuhan Yesus kemudian menegaskan apa yang telah diperbuatnya dan apa yang telah terjadi dan bagaimana karya Allah itu telah terlaksana lewat karya-karya Yesus. Karya keselamatan Tuhan terus berlangsung, tetap berlangsung, dan terus berlangsung. Dan itulah yang mau disampaikan Yesus juga kepada kita semua, bahwa Yesuslah Sang Mesias, Sang Juru Selamat, yang ya bagi kita sekarang ini juga terus hadir dan tetap hadir. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, dari perjumpaan murid-murid Yesus, murid-murid Yohanes dengan Tuhan Yesus itu, satu hal yang kita tangkap juga, Tuhan yang mengatasi keraguan-keraguan kita. Tuhan semakin meneguhkan kita di dalam iman, terutama kepada karya-karya keselamatan Tuhan di tengah-tengah kehidupan. Karya keselamatan Tuhan itu terus berlangsung di antara kita. Karya Tuhan hadir di dalam sejarah kehidupan kita,
dan kehadirannya dapat kita kenali dari sukacita yang mengalir di dalam hati karena sungguh melihat dan mendengar kasih-Nya. Hari ini, tanggal 14 Desember, kita memperingati Santo Yohanes dari Salib. Mungkin pengalaman iman dan nasihat dari Santo Yohanes dari Salib dapat membantu kita dengan semangatnya, yaitu bertekunlah di dalam doa, bahkan tanpa mengabaikannya. Artinya kita diajak untuk terus-menerus memperhatikan dan memberi tempat semangat doa itu di dalam kehidupan sehari-hari. Menyadari kehadiran Tuhan, meresapkan kehadiran Tuhan di dalam peristiwa hidup kita sehari-hari. Entah kamu makan, entah kamu minum, entah sedang berbincang-bincang dengan orang lain, atau melakukan apapun juga, ya, kita diajak untuk sungguh menginginkan kehadiran Allah. Dan ya, tambatkanlah hatimu kepada Allah. Ya, itulah nasihat Santo Yohanes dari Salib. Ya, Bapak Ibu sekalian yang terkasih, kita percaya Tuhan selalu hadir, Dia selalu berkarya di tengah-tengah kehidupan kita. Kita memang hidup di dalam banyak kekurangan, tetapi niat baik selalu muncul, terutama di dalam masa pandemi sekarang ini, ya, di dalam masa-masa yang sulit, pada masa-masa ketika kita mengalami bencana alam seperti sekarang, ya, di Cianjur, di berbagai tempat, ya, kita mengalami bencana gempa bumi, bencana banjir, tanah longsor, dan apa yang terjadi dalam situasi yang sulit itu, semangat saling membantu muncul, semangat solidaritas muncul, persaudaraan tetap tumbuh dan menjadi kekuatan kita di dalam hidup bersama. Upaya membangun persaudaraan di negeri kita juga terus kita kembangkan, walaupun ada upaya-upaya untuk menyekat-nyekat masyarakat kita, memecah belah masyarakat kita dengan semangat yang memecah belah. Tapi syukurlah dalam situasi demikian itu solidaritas, semangat persatuan itu selalu muncul. Dan itulah tanda bagaimana Tuhan hadir, ya. Tuhan selalu hadir di dalam hidup kita yang tidak sempurna, di tengah-tengah kehidupan yang seringkali ditandai dengan usaha-usaha pemecah belahan. Ya, Tuhan selalu hadir dengan kekuatan Roh Kudus yang mempersatukan, kekuatan Roh Kudus yang selalu menjembatani perpecahan dan ketimpangan di dalam masyarakat kita. Tuhan selalu hadir dengan semangat menumbuhkan harapan di dalam perjuangan hidup, menuju hidup yang lebih dipersatukan, hidup yang lebih baik. Itulah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Di zaman Yesus Tuhan berkarya, dan itulah juga bukti untuk selanjutnya bahwa Tuhan akan selalu juga hadir di tengah-tengah kehidupan kita, mengatasi hal-hal yang kurang di dalam kehidupan kita, menyempurnakan apa yang kurang di dalam kehidupan kita, dan membawa kita kepada kepenuhan hidup di dalam rahmat-Nya, kepenuhan hidup di dalam kasih-Nya. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan bersamamu, diberkatilah saudara-saudari, keluarga, karya-karya Anda oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, selamat berkarya, dan Tuhan memberkati.